Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gusme atau Ki Haji Hamim Jazuli adalah waliullah yang sangat masyhur dari Kediri, Jawa Timur. Nama Gusme sangat familiar di masyarakat, khususnya warga di kampung-kampung. Sosoknya nyentrik, nyeleneh, dan kadang perilakunya tidak masuk akal. Ada satu kejadian luar biasa yang menurut putra Gusme, yakni Gus Tajud, yang menjadi rahasia kesuksesan dakwah Gusme di dunia malam atau dunia remang-remang. Apa itu rahasia yang diungkap putra Gusme? Simak berikut ini. Gusme memang sosok ulama yang punya dakwah berbeda. Ki Hamid Pasuruan mengakui keistimewaan Gusme yang mampu menerobos dunia remang-remang atau dunia malam. Dakwah Gusme di perjudian, diskotik, bandar-bandar, togel, dan lain sebagainya. Itulah memang sosok Gusme yang istimewa, yang menurut kesaksian putranya yakni Gus Tajud, Gusme selalu bisa menyesuaikan bicaranya dengan siapa saja, mulai tukang becak, tentara, hingga masyarakat remang-remang di dunia malam. Bagi putranya yakni Gus Tajud, itulah sebagian karomah Gusme yang luar biasa. Bahkan dengan para kekasih Allah Subhanahu wa taala, Gusme juga begitu mudah menyambung silaturahim batiniyah. Bagi Gus Tajud, Gusme memang sosok yang beraneka ragam, bisa menerobos apa saja. Pada satu malam, Gus Tajud menyaksikan langsung di mana ia diajak langsung oleh sang ayah untuk mengunjungi salah satu komplek waria. Itu pengalaman pertama Gus Tajud, bagaimana ia melihat langsung proses dakwah Gusme di tengah dunia hitam remang-remang yang seringkali dicap negatif oleh masyarakat secara umum. Ia mengaku saat itu diajak Gusme ke Surabaya berdua saja. Saat itu naik becak melewati yang namanya Taman Hiburan THR jam 12 malam. Banyak sekali waria-waria. Gus Tajud mengikuti Gusme, dan waria-waria itu melambaikan tangannya menyambut kehadiran Gusme dengan riang gembira. Tentu saja Gus Tajud geleng-geleng kepala, tidak bisa bicara dengan banyaknya waria-waria yang saat itu begitu akrab dengan sosok Gusme. Bagi Gusme, semua orang layak mendapatkan hidayah, dan jangan pernah menyepelekan siapapun, walaupun ia secara kasat mata seperti melanggar syariat agama. Gus Tajud termenung. Ternyata inilah rahasia di balik dakwah ayahnya Gusme di dunia remang-remang yang tak banyak diketahui orang. Kesaksian yang sama juga dialami oleh Gus Farid. Gus Farid adalah putra dari Ki Haji Ahmad Siddiq Jember, Rois Am PBNU tahun 1984 sampai 1991. Saat itu Gus Farid mengikuti Gusme masuk tempat hiburan malam. Tempat itu orang-orang sedang
dugem dan minum minuman keras. Gus Farid saat itu belum paham maksud utama Gusmi, sehingga ia menutupi identitas Gusmi agar tidak dilihat dan dikenali pengunjung. Gus, apakah sampean jamaahnya kurang banyak? Apa sampean kurang kaya? Kok masuk tempat seperti ini? Tanya Gus Farid begitu penasaran kepada Gusmi. Gusmi santai saja mendengar pertanyaan itu. Kemudian Gusmi menjawab, biar nama saya cemar di mata manusia, tapi tenar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Gusmi, apalah arti sebuah nama? Paling mentok apabila hancur, itu hancur di mata manusia. Semua orang yang di tempat ini, di diskotik ini, juga menginginkan surga. Bukan hanya kaum santri dan kaum sarungan saja yang inginkan surga, kata Gusmi. Tetapi siapa yang berani masuk ke tempat seperti ini? Kiai mana yang mau masuk ke tempat-tempat seperti ini? Jawaban Gusmi membuat Gus Farid bergetar hatinya. Ia tak menyangka Gusmi memiliki keberanian yang luar biasa, berdakwah di dunia remang-remang yang resikonya sangat berbahaya dan bisa hancur namanya di depan sesama manusia. Gusmi memang nyeleneh. Ia dakwah keliling di dunia hitam. Hampir tiap malam Gusmi menyusuri jalan-jalan di Jawa Timur untuk keluar masuk klub malam, diskotik, dan lain sebagainya. Makanya Gusmi sangat akrab dengan para tukang becak, penjual kopi di pinggir jalan, dan sejenisnya. Pada kesempatan yang lain, Gus Farid juga pernah mengajukan pertanyaan kepada Gusmi. Bagaimana perasaan Gusmi ketika memandang wanita-wanita di dunia remang-remang itu? Gusmi memberi jawaban yang luar biasa. Aku setiap kali bertemu wanita, walaupun secantik apapun dia, dalam pandangan mataku yang terlihat hanya darah dan tulang saja. Jadi jalan untuk syahwat tidak ada, jawab Gusmi. Gus Farid akhirnya mengerti. Itulah rahasia dakwah Gusmi yang kemudian mampu menerobos lintas batas di dunia malam. Itulah keberkahan sosok Gusmi yang membuat para preman, orang-orang yang bermaksiat di dunia malam, akhirnya mereka bertobat kembali di jalan yang benar. Gusmi bagi mereka adalah sosok yang sangat istimewa, sosok yang menghargai harkat dan kemanusiaan mereka, yang mereka kenang sepanjang masa. Berkah Gusmi memang luar biasa. Semoga mengalir kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.